Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran yang ketiga, pertemuan yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran yang minggu kemarin yang kalian udah catat. Ya. Di sini kalian bisa buka buku catatannya. Bisa kalian baca ya di buku catatan kalian masing-masing. Di sini notasi sigma. Judulnya kemarin kan induksi matematika, dan ini pengantar induksi matematika. Di sini yang nomor 1 notasi sigma. Notasi sigma itu lambangnya lihat seperti ini. Ini lambang dari notasi sigma. Adalah cara singkat untuk pelambang dalam menuliskan penjumlahan beruntun. Ya, penjumlahan beruntun yang mempunyai pola tertentu. Misalnya U1 ditambah U2, U3, titik-titik sampai UN. Jika dituliskan menjadi notasi sigma menjadi seperti ini. Ini jika dibaca adalah sigma dari UK yang bergerak dari K1 sampai dengan N. Di sini K itu adalah batas bawah, N adalah batas atas, dan UK-nya merupakan suatu rumus suku ke K deret. Yang A, contoh. Oke, contohnya sama. Kalian bisa lihat contoh kemarin. Yang A, menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Contoh yang A ya, menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Contoh nomor 1, gue akan jelaskan contoh nomor 1 itu. Sigma I sama dengan 1. Ini batas bawahnya. Sigma AI sama dengan 1. Sigma AI batas bawahnya I sama dengan 1, batas atasnya 6. Oke, ingat ini kalau misalnya dijadiin deret adalah AI, berarti yang diubah cuman I-nya aja. I-nya adalah 1. I-nya adalah 1 sampai 6. Jadi yang diubah I-nya ya, karena di sini I. Jadi A tetap 1 dari 1 sampai 6 ditambah A2 ditambah sampai 6 ya. A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah A6. Ini hasil akhirnya. Ini yang kedua contohnya. Sigma K kuadrat, batas bawahnya K sama dengan 1, batas atasnya sampai dengan 5. Oke, ingat kalau misalnya di sini K, pasti di sini K juga. Ini di sininya I, di sini I. Yang diubah cuman si K-nya dari 1 sampai 5. Kuadratnya nggak usah. Jadi yang pertama 1 ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini hasilnya. Ini bisa kalian jumlah nanti. 1 kuadrat berapa, 2 kuadrat berapa, 3 kuadrat berapa, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Berapa hasilnya? Bisa kalian hitung sendiri. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah sigma. Ini rumusnya itu 3B plus 2. Ini di sini B, berarti pasti B di sini. Dari 4, batas bawahnya 4, batas atasnya 6.
atas bawah 4, batas atas 6. Ingat, yang kalian ubah hanya B. 3 plus 2 nya tetap. Oke, batas B nya berapa yang kalian ubah B nya? Itu dari 4 sampai 6. Berarti sama dengan 3B. Kalau 3B berarti 3 dikali B ya. 3 dikali B. B yang pertama 4 ditambah 2. Plus, selalu plus ya, penjumlahan. Sigma itu artinya penjumlahan beruntun. Setelah B4, B5 ya. 3 dikali B nya 5 ditambah 2. 4 sampai 6 berarti yang terakhir 3 dikali B yang terakhir 6 ditambah 2. Nah, ini bisa kalian uraikan. 3 kali 4 berapa? 12. 12 tambah 2 14. Tambah 3 kali 5 berapa? 15. Dikali 2 ditambah 2 17. Ditambah 3 kali 6 18. Ditambah 2 20. Hasilnya berapa? Itu gampang ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, yaitu menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Oke, nyatakan deret. Contoh yang B, nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma. Deretnya itu 3 plus 5 plus 7 plus titik sampai 35. Ingat, kalau bentuk deretnya teratur seperti ini kan dari 3 ke 5 ke 7 titik sampai 35, ini kan deretnya teratur ya. 3 ke 5 berarti 2, 5 ke 7 berarti 2 gitu ya. Itu disebut deret aritmatika. Jadi ada dua macam deret aritmatika dan deret geometri. Kalau deret aritmatika itu deretnya teratur. Sedangkan kalau misalnya deretnya geometri itu enggak teratur. Jadi kamu lihat dulu nih, si deretnya itu teratur atau enggak. Soalnya nanti rumusnya berbeda. Oke. Langsung ya, menentukan deret. Ini contoh yang B. Deretnya dari 3, 5, 7 sampai 35. Oke. Suku pertama, ini namanya suku pertama nih. U1. Berapa? 3. Suku yang kedua, ini 5. Suku yang kedua, U2 sama dengan 5. Dan suku yang terakhir UN disebut suku terakhir adalah 35. Oke, beda deretnya kita nyari beda itu rumusnya U2 dikurang U1. U2 nya berapa? 5 dikurang U1 nya berapa? 3, hasilnya 2. Nah, udah dapet, kita masuk ke rumus suku ke N deret. Ini rumus untuk aritmatika ya, karena bentuk deretnya aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini rumusnya. Tinggal masukin aja A nya berapa? A itu kayak U1 ya. A itu sama kayak U1, yaitu suku pertama. A-nya berapa? 3 ditambah N tetap dikurang 1 dikali B. B itu apa? Berapa ini ya? bedanya 2 sama dengan 3 ditambah ini perkalian, kita kaliin dulu. 2 dikali N 2N dikurang
min 1 dikali 2 min 2 sama dengan yang bisa dijumlahkan 3 dan 2 ya. Jadi 2 yang ditulis 3 dikurang 2 plus 1. 3 dikurang 2 1. Udah. Dari sini kita udah dapat UN ya. Sekarang kita cari batas atas dan batas bawahnya nyari. Ini untuk menentukan rumus umum ya. Ini untuk menentukan rumus umum. Rumus umum. Situ udah ada kan. Nah, yang kedua yaitu mencari batas atas dan batas bawah. Oke, cari batas atas dan batas bawah. Batas bawah notasi sigmanya adalah 1 ya kan. Batas bawah notasi sigmanya 1 karena 3 merupakan suku pertama deret tersebut. Menentukan batas atas, batas bawahnya 1 ya. Sekarang batas atasnya kita cari nih. Batas atas rumusnya UN sama dengan 35 2N ditambah 1. UN sama dengan 35. Ini kan UN ya kan. UN sama dengan 2N ditambah 1. Rumusnya UN sama dengan 35. Ini dari sini UN sama dengan 35. Nah, sekarang si UN nya kita ganti menjadi 2N plus 1. Udah dapet kan? Jadi 2N plus 1 sama dengan 35. Jadi yang UN nya kalian ganti menjadi 2N plus 1 dari yang pertama cari. Lanjut. 2N ini 1 bisa pindah ruas ya, sama dengan 35 plus pindah ruas jadi negatif 1. Jadi 2N sama dengan 35 dikurang 1, 34. Nah, sekarang kita kan mau cari nilai N. N nya sama dengan, ini 2 pindah ruas juga. Ini kan perkalian, kalau pindah ruas menjadi pembagi. Jadi N nya 34 dibagi berapa? 17. Oke. Udah dapet batas atasnya 17. Berarti bentuk notasi sigmanya adalah, rumus bentuk notasi sigmanya, sigma batas bawahnya 1 ya. K sama dengan 1, batas atasnya berapa ini? Batas atasnya adalah 17. Ini rumusnya berapa? Rumusnya UN ini 2N plus 1. Ini adalah bentuk notasi sigmanya. Oke, paham ya? Cukup sekian dari Ibu. Sehat terus, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.